Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Kurang Nama channel Andromeda. Dan kali ini kita adalah segmennya horor ya kan. Dan kali kita gue akan ngebahas tentang 5 kisah horor ya kan. 5 kisah horor atau 5 kisah creepypasta ya. Ini lebih tepatnya ya kan. Dan ini bukan creepypasta sih, ini panjang ya. Ya, jadi ya ini ada 5 kisah horor ya versi IDN Times. Dan ya ada di IDN Times ya kan. Gue nyari di internet dan ini versi dari cerita seram atau cerita horor versi IDN Times. Sebenarnya gue kurang mundur. Udah siap. Dan kita basa-basi, kita langsung aja masuk ke nomor 1. Ada dari lantai 2 ya. Nomor 1 ada dari lantai 2. Ketika aku masih kecil, keluargaku pindah ke sebuah rumah tua berlantai 2 yang memiliki banyak kamar dan pintu berderit keras. Banyaknya derit keras. Kedua orang tuaku bekerja sehingga aku sering di rumah sendirian sepulang sekolah. Pada suatu sore aku pulang dan mendapati rumah masih gelap. Aku memanggil mamaku, "Mama," dan mendengar suara merdunya menjawab, "Ya," dari lantai 2. Aku panggil mama sekali lagi sampai naiki tangga menuju lantai 2, hendak mencari di mana mamaku berada. Sekali lagi menjawab, "Ya," dengan suara lembut. Karena terlalu lama pindah ke rumah itu, aku belum lama ya. Jadi dia belum lama pindah ke rumah itu. Jadi dia belum terlalu apal banget lah dinanya. Terus ini juga rumahnya rumah gede ya kan. Tetapi aku yakin suara itu berasal dari salah satu kamar kosong yang terletak di ujung lorong. Aku sempat merasa merinding, tapi kupikir itu hal yang wajar. Dan begitu aku menemui mama nanti, pasti perasaan itu akan hilang. Jadi aku segera menuju ke kamar di ujung lorong dan menggapai kenop pintunya. Ketika baru memutar kenop pintu kamar itu, aku mendengar pintu depan rumah terbuka. Suara mamaku yang melengking ceria terdengar memanggil dari bawah, "Nak, kamu sudah pulang duluan." Spontan aku terkejut melompat mundur dari pintu kamar kosong di depan rumahku dan berlari kabur ingin menyambut mamaku yang ada di bawah. Namun selagi menengok ke belakang untuk terakhir kalinya, aku melihat pintu terbuka sedikit dengan bunyi derit yang nyaring dan sesuatu memandangiku dari celah pintu tersebut. Damn son, damn. Cerita yang sangat-sangat creepy ya bagi gue. Cerita yang sangat-sangat amat creepy bagi gue, dimana ya damn, siapakah yang ada di rumah yang itu. Dan suaranya pun mirip dengan mamanya. Dan langsung aja ke nomor 2. Ada yang mana ya kan, judulnya yang mana ini. Ya ini judulnya emang yang mana, bukan gue nanya yang mana ya kan. Selagi mengecek pintu putraku sebelum tidur, membenahi bantal dan selimut agar nyaman ketika anakku merengek. Katanya, "Ayah, tolong periksa apakah ada hantu di bawah kolong tempat tidurku." Sambil tersenyum simpul, aku menuruti permintaan dan menengok ke kolong. Di bawah kolong aku menemukan sesosok anakku yang mirip persis dengan bocah yang ada di atas tempat tidur. Dia meringkuk menggigil di bawah sana sambil berbisik padaku, "Ayah, tolong, di atas tempat tidurku ada hantu." Damn, sang cerita pendek yang sangat amat creepy ya. Jadi ini kayak creepy pasta gitu ya kan. Jadi kayak creepy pasta gitu. Ceritanya cukup simpel namun bikin orang merinding ya. Jadi buat challenge sekalian ya kan. Harusnya gue ngomong dari awal ya kan. Ini sebelum kalian nonton videonya, coba kalian nonton sendirian dan juga tutup pintu kamar kalian dan matikan lampu. Dan mari kita dengarkan cerita gue dengan sesama ya. Mulai dari sekarang. Gue tungguin 1, 2, 3.
4, 5. Oke. Langsung ke nomor 3, ada lukisan ya kan. Ada seorang pemburu yang berada di tengah hutan lebat setelah kelelahan berburu sepanjang hari. Hari sudah senja dan ia kehilangan sebagian peralatannya. Sang pemburu terpaksa harus bermalam di hutan. Ia pun mencari tempat yang bisa dijadikan persinggahan. Setelah berjalan selama 1 jam, ia menemukan gubuk tua tak berpenghuni. Pintu gubuk itu terbuka sehingga ia dapat masuk dengan mudah dan sebuah dipan di dalamnya. Dia pun segera merendahkan diri di sana. Sesaat kemudian sang pemburu sadar bahwa dinding gubuk tersebut dipenuhi dengan lukisan yang amat sangat realistis dengan gambar wajah-wajah yang seram yang nampak melotot dan memandangi dengan bengis. Begitu detail sampai lukisan itu terlihat nyata. Sang pemburu kaget dan merasa tak nyaman, namun saking ngertinya ia memilih untuk mengacuhkannya dan tidur menghadap tembok yang polos tanpa lukisan tersebut. Keesokan paginya sang pemburu terbangun karena sinar matahari yang begitu terang. Dengan keheranan ia bangkit dari rebahannya dan memandangi sekeliling gubuk tersebut. Lalu ia menyadari bahwa tidak ada lukisan wajah dalam gubuk tersebut. Hanya ada jendela yang terbuka. Damn son. Jadi yang dilihat pemburu itu bukanlah lukisan, karena di kata-kata tersebut, kata-kata di sini gua tulis bahwa ada terlihat begitu nyata yang artinya itu tersebut. Dan di akhir kata di cerita ini yaitu ada jendela yang artinya ada orang atau makhluk yang melihat, memandangi ya kan sang pemburu tersebut dari dalam jendela, dari luar jendela. Damn. Dan dia melihat sang pemburu tersebut dengan begitu bengis. Damn. Dan nomor 4 ada mimpi buruk. Papa, aku mimpi buruk. Untuk mengedipkan mata, berusaha mengusir kantuk yang menggelayutinya. Aku melirik jam dinding dan saat itu masih pukul 3 malam. Kenapa nak? Sini nak, ceritakan mimpimu. Tidak mau. Kejanggalan situasi itu membuatku terjaga penuh. Sosok pucat anakku samar-samar terlihat dalam kamarku yang gelap. Kok tidak mau nak? Karena dalam mimpiku ketika aku menceritakan pada ayah, makhluk yang memakai kulit mama itu bangun, bisiknya lirih. Hatiku mencelos dan aku tersikap. Selama beberapa saat aku mematung, jantung berdebar hebat, mataku tak bisa berhenti menatap nanar sosok anakku. Sedetik kemudian selimut di belakangku bergerak. Damn. Jadi mimpi yang di nomor 4 ini abstrak tapi cukup TOP untuk didengarkan malam-malam saat lampu mati dan juga sendirian tentunya. Dan nomor 5 atau nomor terakhir pada video ini ada slideshow. Saking senangnya jariku gemetar saat membuka bungkus kamera yang kudapat dengan harga miring dari lelang di pasar online. Sebuah kotak dengan label pengiriman yang bertuliskan namaku. Gembiraku tak terbendung ketika menyadari kamera itu jauh lebih bagus dan harga yang aku bayarkan. Tapi rupanya pemilik sebelumnya lupa melepas memory card kamera itu. Sebelum mengirimkan email untuk memberitahu bahwa memory card yang masih tertinggal di kameraku, untuk memutuskan aku iseng melihat isi galeri yang sudah ada di dalamnya. Aku memasang mode slideshow ya, tadi judul slideshow ya, gue salah baca. Aku memasang mode slideshow dan satu persatu dalam foto di dalamnya muncul dalam layar display. Gambar pertama aku menemukan foto label pengiriman pada bagian depan paket alamat yang ditujukan kepada seseorang.
Namun foto berikutnya membuatku kebingungan. Membuat kebingunganku berubah jadi ngeri. Ada gambar mayat seorang yang terbunuh dengan tragis. Foto ketiga membuat foto label pengiriman kali ini dengan alamat yang berbeda. Foto keempat lagi-lagi menunjukkan mayat orang lain yang dibantai dengan kejam. Begitu terus sampai foto ke-9. Jangan bilang kamu gagal membaca cerita ini sampai selesai. Lihat sisi positifnya, kamu sekarang punya stok cerita seram untuk dibagikan DM ya kan, dan itu aja ya kan. Dan di nomor kelima agak nggak begitu seram ya kan. Yang nomor 5 jujur aja gue kecewa ya kan, kurang cuma foto mayat ya, harusnya di sini ditambahin ya kan, di slideshow ini, cerita slideshow dari DM Times ya kan, gue komen ke DM Times ya. Harusnya di sini yang nomor 5 itu pas foto sampai foto ke-9 ya kan, dan foto ke-10 nya ada alamat yang buka itu ya, ada alamat yang beli kamera itu yang terakhir ya, si itunya ya, si yang dapat yang beli kamera itu di harga miring di pasar online ya kan, yang ke toko utama yang ngebaca, yang ngelihat orang yang lihat slideshow kameranya tersebut ya, ada alamat dia, dan harusnya di foto ke-11 nya ada foto dia dibantai ya, harusnya gitu ya. Itu kalau itu lebih agak begitu creepy ya kan, dan terus ditambahin dan tiba-tiba di sosok jendela ya kan, ketika aku melihat dari jendela ada seseorang bertopeng, harus seseorang stalking dengan jaket hoodie ya kan, yang ditutupin ke bawah, terus memandangku dengan kejam sambil membawa sebuah pisau. Itu pasti lebih TOP ya. Tapi nomor 5 not bad ya kan, not bad. Dan itu aja pada pertemuan video kali ini ya kan, 5 cerita seram versi IDM Times, dan gua sangat expected banget ya sama ini. Dan ya mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan, dan jika kalian suka pada video ini jangan lupa di like dan subscribe, dan ya dan share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian suka dengan gue dan atau personal gue, jadi ya like dan subscribe. Dan sekian dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep respect and happy gaming, dan maju terus ke Indonesia. Bye bye.